dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Pagentongan yang kami muliakan, para narasumber, wabil khusus Sahibul Fadilah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kholisuddin Yusa, juga Bapak Kiai Haji Arif, beserta tentunya jajaran pengurus Wasati dan para tamu undangan peserta yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Saya memiliki materi dengan judul optimalisasi media sosial untuk dakwah wasatiyah. Ketika berbicara dengan perkara khutbah, saya yakin yang diundang di sini adalah kalau tidak jajaran Dewan Kemakmuran Masjid, setidaknya adalah para khatib atau khutbah. Saya ingin langsung saja masuk ke dalam tataran teknis dan praktis, Kang Ubed, bahwa kalau kita bicara sosial media hari ini, kita juga harus bisa berdakwah di ranah media. Saya mengamati guru kita Bapak Kiai Haji Kholisuddin Yusa, beliau men-live streamingkan di fanpage Facebook. Saya nggak tahu apakah beliau dengan tim pasnya santri gitu ya. Saya mengamati. Kemudian di YouTube juga demikian. Di kanal YouTube-nya Wasati juga saya lihat terakhir adalah postingan live streamingnya Kiai Arif. Nah, kita juga tentu kenal beberapa mubaligh, para penceramah, para asatidz yang memanfaatkan sosial media dan yang muncul wasilah daripada media atau sosial media. Kita kenal Gus Baha, kita kenal Gus Muafiq, kita kenal Gus Miftah, dan yang terbaru adalah Buya Dr. Razi. Ar-Razi, ya. Kami kebetulan seangkatan di UIN. Ya. Jadi ini adalah kemajuan dalam dakwah. Tadi Kang Ubed selaku moderator menyampaikan mengutip satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih. Memelihara, menjaga tradisi yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil sesuatu yang lebih baru. Hari ini apalagi kita memasuki tahun kedua di masa pandemi, untuk dakwah tatap muka mungkin sangat terbatas. Bisa dilakukan tapi saya yakin masih secara terbatas. Mau tidak mau kita harus memanfaatkan media. Entah itu ada platform atau aplikasi Google Meet, Google Zoom, dan sejenisnya. Sekolah dan kuliah pun masih memanfaatkan itu. Pun demikian dalam dunia dakwah. Pak Kiai Kholis ini, kita nggak usah nyari jauh-jauh. Kiai Kholis ini adalah salah satu di antara yang memanfaatkan, mengoptimalkan peran sosial media. Kita juga bisa melihat bagaimana kontrak dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, An-Nahdiyah. Di luar sana banyak sekali yang memanfaatkan sosial media dengan konten-konten yang tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau yang tidak sejalan dengan nilai-nilai toleransi. Ujaran kebencian, gampang mengkafirkan, gampang menuduh orang lain sesat. Padahal yang mulia para asatidz, mereka itu sebenarnya kalau istilah saya cuma seupil, nggak banyak. Tapi mereka menangnya di sosial media. Kalau boleh saya sebut misalnya, kita mungkin sering lihat hari ini juga memanfaatkan TikTok. Bagi saya TikTok tidak jadi masalah. Saya juga pakai TikTok, tapi konten saya semuanya adalah dari IG, dari YouTube, video-video pendek kita masukin ke TikTok. Dan silakan, asal yang positif. Nah, kalau kita lihat, saya sebut nama, mohon maaf, saya sebut nama konten kreator, dia bukan ustadz, bukan, tapi dia diundang. Mungkin kita sering pernah lihat Fuad Bakhtiar, masih muda, lebih muda dari saya. Dia diundang di Gontor misalnya, dia konten kreator dan sering dipakai di mana-mana. Orangnya tidak muncul, tapi dia selaku konten kreatornya muncul. Beda lagi seperti Uwas, dia yang munculnya one man show, tapi timnya tidak muncul. Ada timnya tafakuh misalnya. Nah, dalam konteks ini saya ingin bicara bahwa bagaimana kita mengoptimalkan
media sosial. Kalau bahasa Indonesia media sosial, bahasa Inggrisnya sosial media. Pertama, DKM. DKM pertama bisa saja ini juga untuk meramaikan nanti ke depan agenda-agenda masjid sehingga bisa ramai dihadiri oleh banyak masyarakat. Pertama misalnya, kalau kita manfaatkan sosial media, tidak langsung ke sosial media, ada dapurnya dulu. Kita bikin flyer yang paling gampang, gunakan apalah, Canva misalnya, Canva. Silakan Anda misalnya Bapak-bapak sekalian yang ketua-ketua DKM, pengurus DKM bisa memanfaatkan anak-anak remaja masjid. Bikin coba flyer. Saya kira kalau melihat usia, saya punya teman hampir 45 tahun, tapi karena mau belajar, yang paling penting lagi karena tara enu ngondang, jadi belajar gitu kira-kira. Karena nggak ada yang ngundang kata dia, akhirnya saya belajar, mau bisa bikin Canva. Dia bikin flyer. Misalnya mau khutbah di mana? Secara mohon maaf, secara portofolio itu juga penting. Orang lihat di status WA kita, mohon maaf sekali. Padahal cuma khutbah di masjid atau di musola di langgar pinggir kali. Tapi orang lihat, wih, dia panggilan mulu. Padahal kita yang bikin misalnya. Narsis dikit nggak apa-apa, tapi kan itu info, syiar. Kemudian kalau sempat dan tidak mengganggu khutbah, kita bisa misalnya pakai kamera depan, simpan di mimbar, kita rekam. Atau saya lihat di beberapa masjid seperti Masjid Raya Kota Bogor sudah punya tim media. Tim media di live streaming kan, ada yang nanya, loh kan orang pada sholat, kan nanti bisa direkam. Itu maksudnya, sehingga kita ini kaya dengan dokumentasi dan arsip. Kita itu rata-rata minim daripada arsip dan dokumentasi. Para kiai kita terdahulu, para ulama seperti Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, beliau adalah tipologi ulama yang rajin mendokumentasikan keilmuan. Sehingga kita sampai hari ini kita mengkaji Kasyifatu saja diantaranya karya beliau. Nah, zamannya sekarang ada dengan sosial media. Maka tadi saya bilang, kita bisa bikin video, rekam sendiri, atau ini juga bagus buat para khatib. Kita bisa bikin di flyer tadi, grafis, infografis, atau pointer, apa yang disampaikan tadi. Sehingga kita tidak mengulang khutbah yang sama di tempat yang sama atau bahkan di tempat lain. Dan bahkan kalau dikumpulkan itu akan jadi buku buat kita. Maka di beberapa masjid misalnya, di sini misalnya kalau kita diundang di Baitur Ridwan itu selalu diminta teksnya dulu. Ya. Termasuk juga bagus supaya misalnya memfilter apakah kontennya ini narasinya radikalis atau tidak. Walaupun dari awal sudah disaring mana saja yang boleh menjadi khatib misalnya. Tapi ini penting, teksnya diminta. Kalau tidak oleh khatib atau tim siapa? Tim DKM bikin pointernya atau tanya judul. Karena bagi saya, walaupun DKM sering kebingungan seperti kultum taraweh bikin judul, silakan kepada khatib untuk memberikan tema. Sehingga pekan nanti, pekan selanjutnya, Jumat selanjutnya tidak bentrok. Momennya Muharram, semua bicara Muharram. Mengulang. Walaupun saya yakin kemasannya kan beda. Ada saja bedanya. Tapi penting bahwa kita harus punya kurikulum. Tadi saya lihat buku yang dibagikan oleh teman-teman Wasati itu bagus sekali. Itu bisa menjadi wawasan kita. Sehingga kita ini punya kurikulum. Kurikulum kita mau apa? Padahal jelas. Pesan penting, poin penting di khutbah itu dari 5 rukun itu takwa. Pesan takwa. Wasikum ala syiddakallah. Lalu kita lebarkan tentang takwa ini diantara buktinya dengan peduli kepada sesama. Itu takwa. Nah, jadi inilah yang saya maksud bagaimana optimalisasi media sosial dalam dakwah wasatiyah. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian kita bisa apa namanya? Bisa juga dimunculkan di sosial media. Ya. Kalau kita lihat lagi sedikit lagi. Kalau kita lihat, saya boleh sebut misalnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang ini sering kita lihat seakan-akan viral dan kadang-kadang kontra dengan kita, ya, kadang-kadang gitu ya, dengan NU misalnya. Yaitu mereka punya tim dan berkaitan dengan sosial media itu ada planning, ada perencanaan. Misalnya kita mau apa,
kemudian apa yang dilaksanakan, lalu evaluasi. Ini yang jarang kita lakukan. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, baik DKM maupun para khatib, kita harus mulai melek media. Dengan melek media ini, kita bisa mengkantar. Dan terakhir, mainkan tagar. Jadi ketika Bapak Ibu main di blog, di tulisan WordPress, di internet, di web official, di IG, di YouTube, mainkan tagar. Sehingga ketika orang cari kunut subuh, yang muncul kita. Ya. Yang muncul adalah aswajanya kita, bukan aswaja mereka. Yang muncul tentang doa iftitah adalah doa-doa iftitah kita. Jangan sampai ada yang bilang katanya sekian ribu kita habis nggak ada, padahal ada. Mungkin kurang banyak ngopinya gitu kan kira-kira. Nah, karena itu hanya sedikit saja dari saya seperti itu. Ayo kita mainkan sosial media. Kalau dulu orang bilangnya, saya bilang ke saya 2017, ente mah Ustadz YouTube, akhirnya dia tiap mau ceramah lihat YouTube saya, bodo amat. Ya, jadi itu justru orang malas baca, akhirnya nonton dulu bagaimana Kiai Kholis menjelaskan tentang Asmaul Husna. Saya dengerin itu, bagus. Beliau yang sudah usianya tidak seperti saya, beliau masih hebat di bidang sosial media. Dan terima kasih, ini adalah support juga buat kami yang muda-muda, Kiai, supaya kami terus juga berdakwah di sosial media. Itu saja mungkin para kiai yang kami muliakan. Mohon maaf atas kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,